Hari ini lanjutan sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 mendengarkan jawaban pihak termohon yakni KPU dan keterangan pihak terkait Prabowo Gibran. KPU meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait hasil pemilu Presiden 2024. Kuasa hukum KPU menyebut gugatan Anies Muhaimin tidak memenuhi syarat perselisihan hasil pemilu. KPU meminta MK menolak gugatan Anies Muhaimin yang dinilai tidak jelas karena tidak mengarah pada perselisihan perolehan suara. KPU juga meminta MK menolak gugatan kubu Ganjar Mahfud karena tidak memuat perbandingan jumlah suara yang ditetapkan KPU dan versi pemohon. Jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan, pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Selain KPU, tim hukum Prabowo Gibran sebagai pihak terkait juga memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran membantah tudingan bahwa kekalahan yang dialami pemohon pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 pada Pilpres 2024 karena adanya kecurangan. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran juga membantah bahwa keunggulan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 karena kecurangan dan adanya bansos. Tudingan itu dianggap telah melukai hati rakyat yang sudah menentukan pilihannya secara bebas. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia. Sebelumnya di sidang perdana gugatan Pilpres 2024 di MK, Anies menyebut ada gerakan yang mempengaruhi arah pilihan masyarakat. Menurut Anies, pemilu 2024 ini telah banyak intervensi. Anies menyebut intervensi sudah dilakukan sejak sebelum pemilu, misalnya pelanggaran etik mantan Ketua MK Anwar Usman. Anies menyebut kasus itu adalah salah satu bentuk intervensi kekuasaan dalam rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024. Anies menyebut suara yang sudah diumumkan KPU tidak mutlak menentukan kualitas demokrasi. Menurutnya demokrasi saat ini dalam bahaya. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Dalam pidato pembukaan di sidang sengketa hasil pemilu di MK, calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo banyak menyinggung soal reformasi 98. Ganjar menegaskan menolak demokrasi Indonesia dibawa mundur ke era sebelum reformasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa. Informasi terkini, perkembangan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan disampaikan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Putu, poin yang disampaikan dari kubu Prabowo Gibran maupun KPU atas gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di MK bagaimana?
Ya, Cindy, kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan tadi, memang kubu KPU yang pertama kali ini menjawab begitu ya, terkait dengan apa-apa saja yang sudah digugat, baik itu oleh kubu 01 ataupun juga kubu 03. Intinya dari KPU sendiri ini meminta agar Mahkamah Konstitusi, khususnya Majelis Hakim ini bisa menolak seluruhnya gugatan atau petitum dari 01 dan juga 03, karena memang kalau melihat apa yang disampaikan tadi oleh KPU, yang pertama misalnya saja terkait dengan kewenangan, apa-apa saja yang masuk dalam petitum baik itu di 01 dan 03 ini dianggap bahwa tidak sesuai begitu ranahnya di majelis, maksud kami di Mahkamah Konstitusi, karena kalau melihat misalnya soal prosedural administratif itu seharusnya ada di KPU, tetapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan proses pemilu ini seharusnya diarahkan kepada Bawaslu, dan jika nanti misalnya ada pidana yang terjadi selama proses pemilu, baik itu dari kampanye ataupun juga pada saat pencoblosan, ini larinya ke Gakumdu ataupun juga ke Mahkamah Agung, dan juga bisa melewati pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hal yang sama juga disampaikan oleh kubu 02, Prabowo Gibran, yang merasa bahwa apa yang disampaikan oleh kubu 01 dan juga 03 ini cacat formil. Jadi kalau kita lihat baik itu KPU ataupun juga kubu Prabowo Gibran meskipun tidak bersepakat tetapi menyampaikan hal yang sama, bahwa keduanya ini meminta agar majelis hakim ini menolak seluruhnya gugatan kubu 01 dan juga 03. Tetapi apapun argumentasi itu harus bisa kemudian dihadirkan di ruang sidang berupa bukti dan juga saksi untuk kemudian meyakinkan majelis hakim mana yang akan dipilih, apakah menerima ataupun juga menolak. Keputusan itu sepenuhnya ada di majelis hakim, dan kita nantikan karena sidang juga masih akan dilanjutkan lagi nanti setelah pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita nantikan, Cindy. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi.